Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, selamat pagi, siang, sore. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi terkait dengan kegiatan ilmiah ya. Sebelumnya kita sudah memberikan gambaran dari kegiatan ilmiah secara umum. Nah, ini coba kita akan diskusikan kegiatan ilmiah lebih dalam agar kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail ya. Baik, kita menuju ke tulisan ini ya, diktat ini. Ini kegiatan ilmiah. Jadi kegiatan ilmiah berupa penelitian itu merupakan suatu yang penting ya bagi manusia karena ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama bahwa kegiatan ilmiah ini tuntutan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial ya yang terus dia itu berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia ya. Jadi manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, berusaha untuk mencoba menemukan, menghasilkan, menerapkan berbagai pengetahuan termasuk penemuan bidang teknologi. Jadi ini memang bagian dari kebutuhan manusia ya. Kemudian alasan yang lain penemuan bidang teknologi dan inovasi ini mendorong ilmuwan-ilmuwan yang lain untuk terus meneliti ya, karena memang itu bagian dari manusia, akhirnya ditemukanlah teknologi, inovasi. Nah, dari situ manusia berpikir, kalau begitu dia harus terus berkembang ya. Dulu mungkin kendaraan pakai mesin uap ya, atau pakai awal-awal pakai dokar kan gitu ya, pakai hewan. Setelah itu pakai mesin ya, mesin kalau mesin uap tadi kereta api ya. Ini maksudnya pakai mesin bensin ya. Kemudian sekarang sudah mulai masuk kepada menggunakan listrik. Ya itu karena eh, teknologi-teknologi sebelumnya itu terus menginspirasi manusia untuk menemukan teknologi-teknologi yang baru. Hal yang lain yang mendorong manusia untuk melakukan penelitian itu memang ya rasa ingin tahu manusia ya. Karena mungkin juga tuntutan yang ada di lapangan, oh ini kok ada masalah begini, akhirnya mereka melakukan penelitian-penelitian, akhirnya menemukan suatu metode-metode yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Nah, dalam kaitannya untuk mencari ilmu pengetahuan ini kan intinya kan bagian dari upaya mencari kebenaran ya. Ini ternyata secara umum ini kita cerita secara umum upaya untuk mencari kebenaran itu caranya itu ada banyak ya, ada banyak. Di antaranya beberapa ini sudah dilakukan di halayak gitu, yaitu pendekatan penemuan kebenaran melalui pendekatan wahyu. Ya ini bagi orang yang beragama seperti kita, beragama Islam, itu kita percaya dengan misalkan dengan Al-Quran ya, orang Kristen dengan Alkitab ya, dan orang agama lain dengan kitabnya masing-masing. Ini bagian daripada pendekatan kebenaran dengan pendekatan wahyu ya. Kita sebagai saya sebagai orang Islam misalkan saya sangat meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah benar dari Tuhan Allah yang Maha Esa, seperti itu. Ini penemuan kebenaran dari pendekatan wahyu. Atau juga orang melakukan pendekatan kebenaran, penemuan kebenaran melalui pendekatan yang non ilmiah. Jadi nggak ada prosedur-prosedur ilmiahnya. Ya di sini nggak ada prosedur ilmiah, ya bisa menggunakan akal sehat ya, bisa menggunakan proses kebetulan, ada intuitif, try and error, ya ada otoritas dan kewibawaan. Misalkan menggunakan akal sehat ya, ya orang ya dengan akal sehatnya dia akan bisa menemukan kebenaran ya. Tapi hal ini sekali lagi ini bukan pendekatan yang non ilmiah, karena biasanya konten apa penerapannya itu dengan penerapan yang longgar ya, tidak ketat seperti penemuan daripada ilmu pengetahuan ya. Ini kadang juga ya subjektivitasnya kadang muncul kan, seperti itu ya. Ini terkait dengan pendekatan menggunakan akal sehat atau juga menggunakan kebetulan ya. Ternyata seperti penemuan obat malaria itu menemukan kebetulan menemukan vodkina ya. Ini kok pas kebetulan dicoba kok bisa kan begitu. Ya, ini di antara obat untuk malaria. Jadi pendekatannya kebenarannya melalui pendekatan kebetulan. Ada juga try and error ya. Dicoba-coba
tidak berdasarkan pada logika ilmiah ya, tidak ada runtut, tapi pokoknya dicoba bisa, nggak bisa dicoba lagi, nggak bisa dicoba lagi, tidak berdasarkan logika ilmiah ya. Ini juga bisa mencari kebenaran ya, tapi tidak runtut dengan logika ilmiah, biasanya kurang terarah ya. Kemudian ada juga menggunakan intuitif ya, di luar sadar ya. Ini ada sebagian yang katanya ya kalau mungkin dalam Islam bisa menggunakan ilmu laduni begitu kira-kira ya. Kemudian ada juga pendekatan kebenaran menggunakan otoritas dan kewibawaan ya. Jadi ada orang yang memiliki otoritas, memegang otoritas, memiliki kewibawaan tertentu, maka ini bisa jadi suatu kebenaran ya. Ini orang sudah ahlinya ahli ahlinya ahli ya, core of the core kan begitu misalkan ya. Jadi ada pernyataan dari seorang otoritas yang ini ya itu membawa kebenaran kepada kita. Oh, dia memang ahli, dia di situ memang. Hanya menjadi suatu kebenaran bagi kita ya. Tapi itu sekali lagi selama itu tidak didukung oleh runtutan metode ilmiah ya belum bisa dikatakan dia sebagai suatu kegiatan penelitian ilmiah. Nah, ini yang terakhir adalah penemuan kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Ya, kalau mau ke pendekatan ilmiah ada syarat-syaratnya. Ya, ada diawali rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Itu cirinya dari kegiatan ilmiah yang nanti ya dilakukan dalam skripsi, tesis ataupun yang lainnya. Itu fakta yang menunjukkan berbeda antara penemuan kebenaran dari kegiatan ilmiah dan kegiatan non ilmiah ya. Oke, kemudian secara ringkas ini sudah ada di video sebelumnya, tapi kita ulangi lagi ini dengan diagram yang sedikit berbeda penampakannya ya. Jadi ini ketika kita berusaha untuk ada suatu masalah, maka sebelum betul-betul kita bisa merumuskan masalah, kita harus melakukan observasi ya, observasi dari hasanah pengetahuan dengan menggunakan literatur review ya, kita melakukan observasi ataupun kita menggunakan observasi lapangan ya, di lapangan melihat di masyarakat, hadir di masyarakat, kemudian kita bisa menangkap masalah ya, kemudian hadir di industri kita bisa menangkap masalah. Jadi ini observasi ini bisa juga didapatkan dengan berbagai macam cara ya. Jadi kita berusaha untuk turun ke masyarakat ataupun bisa menggunakan membaca publikasi-publikasi. Nah, kemudian dari masalah ini dipikirkanlah suatu teori dan konsepnya. Ini gimana enaknya ya? Dipikirkannya, dicari solusi atau bagaimana, atau bisa juga kemudian setelah itu langsung ke mendapatkan hipotesis, atau juga bisa langsung ya, bisa langsung dari masalah menuju kepada hipotesis dugaan ya. Jadi ketika kita merangkai suatu dugaan, kita menggunakan kerangka berpikirnya menggunakan segitiga terbalik ya, melakukan deduktif ya, secara deduktif dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus sampai kita mengerucut sampai kemudian kita mendapatkan analisis gap ya, analisis gap baru kemudian kita tetapkan suatu hipotesis ya. Kita pada video sebelumnya kita sudah diskusikan hal ini. Kemudian setelah itu kita punya hipotesis, kemudian kita melakukan desain, desain daripada penelitian kita. Baru setelah itu nanti dari desain ini kita pengujian ya, eksplorasi, pengembangan, kemudian kita melakukan evaluasi, verifikasi betul apa tidak. Dari sini hasilnya semua nanti akan menjadi hasil. Nah, dari hasil ini nanti akan ada kesimpulan ya, kesimpulan akan di sini ini ada yang kepotong ya. Ini di kesimpulan nanti di sini akan ada uji hipotesis ya. Akan ada uji hipotesis apakah hipotesisnya diterima atau tidak. Ya. Nah, hipotesisnya kalau hipotesisnya tidak diterima, maka kita kembali ke sini ya. Konsepnya mungkin ada yang kurang. Kita perbaiki hipotesis. Kalau nanti hipotesisnya diterima ya, maka kita bisa melakukan ilmu kita tadi itu bisa kita jadikan menjadi khasanah ilmu pengetahuan ya. Di sini ada temuan-temuan kita publikasikan dan sebagainya.
Nah, di sini ini ada satu yang hilang, perbaikan ke hipotesis. Ini bisa jadi yang kalau hipotesisnya ditolak bisa juga langsung ke perbaikan teori konsep atau bisa juga perbaikannya kepada hipotesis ini ya. Lebih detail kita sudah diskusikan pada video terkait dengan kegiatan ilmiah di awal ya. Nah, kemudian kita coba mendiskusikan tentang bentuk-bentuk penelitian yang bisa kita lakukan ya. Tentunya ini penelitian-penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah ya. Jadi kaidah ilmiahnya ada rumusan masalah, ada kerangka berpikir, ada hipotesis, ada kemudian pengujian hipotesis, kemudian penarikan kesimpulan. Nah, beberapa contoh beberapa jenis-jenis penelitian ya. Nah, ini definisinya ada beberapa tim atau orang yang membagi penelitiannya. Pertama ini dari Dirjen Dikti tahun 1981 menurut sifat masalahnya ya. Jadi penelitian itu ada penelitian historis, ada penelitian yang deskriptif. Ya, kalau penelitian historis bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau. Tapi secara sistematis dan objektif. Kemudian mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesis bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Ini langkah-langkah ilmiahnya di sini ada, ya. Harus meskipun dia itu historis, ya kelihatannya nggak ada penelitiannya, kelihatannya karena kita orang engineering ya. Tapi tetap di sana itu harus ada komponen-komponen sebagai suatu penelitian ilmiah ya, sistematis, objektif, mengevaluasi, memverifikasi, mensintesis, menegakkan fakta untuk sampai kemudian mencari kesimpulan. Itu penelitian historis. Ada juga dari sisi sifatnya itu penelitian yang sifatnya deskriptif ya, membuat deskripsi secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu ya. Ini sih penelitian yang deskriptif ya. Ini kita jarang ya orang engineering untuk yang deskriptif. Kemudian ada penelitian pengembangan, ya, menyelidiki pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Ya, ini bisa di kita pertanian ya. Ada penelitian-penelitian yang sifatnya pengembangan. Kemudian ada juga penelitian kasus dan penelitian lapangan ya. Penelitian kasus dan penelitian lapangan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi dengan lingkungan. Ya ini penelitian lapangan, studi kasus, field research ya di masyarakat khususnya untuk ya contoh-contohnya ya biasanya untuk keadaan sosial masyarakat yang tertentu ya. Kemudian ada penelitian eksperimen dan ini yang kita sering lakukan ya, penelitian eksperimen di teknik bertujuan menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada suatu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan suatu atau lebih kelompok kontrol ya. Jadi ini penelitian percobaan, mungkin kita merubah satu variabel, yang lain dibuat tetap, nanti yang lain setelah kita lakukan percobaan lagi, diubah lagi posisi yang mana yang terkontrol, mana yang variabelnya yang berubah. Ada perlakuan-perlakuan di sana ya. Kalau ini eksperimen kita bisa, di bidang engineering kita juga bisa, ini kedokteran, ya, pertanian, banyak. Kemudian penelitian korelasional. Ya, untuk meneliti sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi faktor lain berdasarkan korelasi. Ya, ini ada korelasi satu dengan yang lainnya. Ada kemudian penelitian kasual ya, kasual komparatif, menyelidiki kemungkinan sebab akibat terhadap suatu fenomena. Ya. Kemudian ada juga penelitian tindakan action research. Ya, ini action research untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan baru untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di dunia nyata atau di dunia aktual. Ini penelitian tindakan action research. Ya, jadi kalau kita orang engineering ini juga bisa action research, kemudian eksperimen ya, korelasional juga bisa kalau mau diarahkan ke korelasi.
antara satu faktor dengan faktor yang lain, ya ada banyak yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin pengembangan juga bisa. Kalau historis jarang ya, historis. Itu dari sisi sifatnya ya. Kemudian dari sisi tujuannya, ini dari Rusidi ya. Dari sisi tujuannya ada tujuannya eksploratif, ada tujuannya eksplanatori. Eksploratif ya eksplorasi, mungkin kita orang engineering bisa di sini, sering di sini ya. Kemudian ada juga secara eksplanatori ya. Ada juga kemudian deskriptif sama seperti tadi. Kemudian ini hanya 3 dari sisi tujuan ya. Tujuannya eksplorasi ataukah eksplanatori penjelasan ataukah tujuannya deskripsi. Kemudian ada juga pendekatan yang lain ya dari Mas Sigarimpun ini, penelitian eksperimen, penelitian evaluasi, penelitian grounded research, analisis data sekunder. Nah, ini ada yang menarik di sini ya, analisis data sekunder ini. Jadi ada, kalau apalagi ini kondisi COVID sekarang ya, kondisi COVID begini, ini cenderung kita banyak menggunakan data-data sekunder ya, data set yang ada di dunia maya bisa kita gunakan, atau menggunakan datanya BPS, menggunakan datanya Bank Indonesia dan sebagainya. Kita nggak mengambil data sendiri karena kondisi pandemi begini ya. Analisis data sekunder ini bisa kita lakukan. Dari elektro bisa juga. Ya, dari kita engineering elektro itu bisa. Banyak data-data set yang ada di internet itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan penelitian kita ya. Kalau memang kita tidak bisa melakukan penelitian mengambil data sendiri. Ada juga di sini yang tidak masuk di sana tadi sebelumnya, ada itu yang disebut dengan grounded research ya. Grounded research ini jelasnya ini terjun ke lapangan ya, terjun ke lapangan, kemudian dan ketika melakukan penelitian di lapangan itu orang tidak tahu kalau kita sedang melakukan penelitian ya, kayak ngintel gitulah, kayak ngintel jadi intel gitu. Ini grounded research ya. Kita mungkin menginap di rumahnya orang, seakan-akan kita sedang melakukan apa, padahal sekarang kita sedang melakukan wawancara kepada orang itu, orang di sekitarnya ya, sambil kita ngomong, ngobrol, itu kita rekam ya, kita sembunyikan misalkan rekamannya, itu kita cari data, itu grounded research ya, kayak intel ya. Kalau eksperimen jelas ya, kita banyak di sini orang engineering, evaluasi ya pendekatan untuk melakukan pengujian-pengujian terhadap mungkin hal-hal yang sudah jalan ya, kemudian dievaluasi, penelitiannya dalam rangka melakukan evaluasi itu. Kira-kira itu ya beberapa contoh penelitian-penelitian, dan mungkin itu video untuk pendahuluan metode penelitian ya, ada beberapa video yang bisa disaksikan sebagai bahan awal untuk mempelajari atau menjadi dasar untuk memahami metode penelitian. Ya, insya Allah pada minggu depan atau pada video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana melakukan observasi ya, yaitu untuk bisa merumuskan masalah ya. Di sini ini ada observasi ya. Kita melakukan observasi untuk bisa merumuskan masalah, khususnya melakukan literatur review ini ya. Kita akan diskusikan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.